Di sebuah kerajaan yang makmur namun penuh dengan tahayul, hiduplah seorang penasihat kerajaan bernama Raka. Ia adalah orang kepercayaan raja, dikenal cerdas dan bijaksana dalam mengatur strategi pemerintahan. Namun, di balik posisinya yang terhormat, ia menyimpan kecemasan yang mendalam. Istrinya, Sari, sedang mengandung anak pertama mereka dan akan segera melahirkan. Sari adalah wanita lembut dan penuh kasih, selalu bersikap hangat terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia tinggal di sebuah rumah megah di dalam lingkungan istana, namun tetap rendah hati meskipun bersuamikan penasihat raja. Hari-hari menjelang kelahiran anak mereka terasa mencekam, bukan karena sakit atau kekhawatiran kesehatan, melainkan karena aturan yang mengikat kerajaan. Berdasarkan ramalan dukun istana, bayi yang lahir pada hari Sabtu Pahing diyakini akan membawa bencana besar bagi kerajaan. Raja sendiri begitu percaya akan ramalan itu. Oleh karena itu, aturan yang kejam pun ditetapkan. Setiap bayi yang lahir pada hari itu harus dibunuh, tanpa pengecualian. Raka, meskipun seorang penasihat yang berpegang pada logika, tidak berani menentang keputusan raja. Ia tahu betul bahwa melawan perintah itu berarti mengundang hukuman mati bagi dirinya dan keluarganya. Sementara itu, Sari yang semakin dekat dengan waktu persalinannya tak mengetahui ancaman mengerikan yang mengintai anaknya. Ia hanya merasakan kebahagiaan karena sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Di lingkungan istana, kehidupan berjalan seperti biasa. Para bangsawan sibuk dengan urusan mereka. Para prajurit berjaga dengan ketat. Dan rakyat jelata menjalankan tugas harian mereka. Di antara mereka, ada seorang tabib tua bernama Ki Jagat. Ia sudah lama mengabdi kepada kerajaan. Namun hatinya tidak bisa menerima aturan kejam yang diterapkan raja. Ki Jagat sangat dihormati karena pengetahuannya yang luas tentang ilmu pengobatan dan ramalan. Selain itu, ada seorang pelayan setia keluarga Raka bernama Kirana. Ia seorang wanita parubaya yang telah mengurus Sari sejak kecil. Kirana adalah sosok yang penuh kasih sayang, dan ia merasa ada sesuatu yang aneh dari sikap Raka belakangan ini. Pria itu lebih sering termenung dan terlihat gelisah. Kirana tidak tahu bahwa di dalam hati Raka bergejolak ketakutan. Ia tahu bahwa bayi yang akan lahir adalah anaknya sendiri. Namun perintah raja tidak bisa diabaikan begitu saja. Di luar istana, di pinggiran hutan kerajaan, hiduplah seorang pemburu bernama Wira. Ia sering berburu hewan liar untuk dijual ke pasar atau untuk memenuhi kebutuhan dapur istana. Wira adalah sosok yang tangguh dan sudah terbiasa menghadapi bahaya di hutan. Namun, ia tahu betul bahwa di dalam hutan itu terdapat makhluk-makhluk yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Salah satu yang paling ditakuti adalah seekor harimau besar yang diyakini sebagai penjaga hutan. Orang-orang sering membicarakan makhluk itu, tetapi belum ada yang benar-benar melihatnya secara langsung. Malam demi malam berlalu. Sari semakin sering merasakan sakit di perutnya, tanda bahwa waktunya telah dekat. Raka semakin sulit tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah ia sanggup membunuh anaknya sendiri? Atau adakah cara lain untuk menyelamatkannya? Di kejauhan, di dalam hutan yang sunyi, seekor harimau betina melangkah perlahan di antara pepohonan. Matanya yang tajam mengamati sekeliling, seolah merasakan bahwa tak lama lagi, takdir akan mempertemukannya dengan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Sari merasakan sakit luar biasa di perutnya. Air ketubannya pecah. Pertanda bayi dalam kandungannya akan segera lahir. Kirana dengan sigap membantu. Sementara Ki Jagat yang sudah dihubungi sebelumnya segera datang untuk membantu persalinan. Raka menunggu di luar kamar dengan dada bergemuruh. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak tahu apakah harus berbahagia atau bersedih. Jika bayinya benar-benar lahir pada hari Sabtu Pahing, maka nasibnya telah ditentukan. Bayi itu harus dibuang atau dibunuh. Teriakan Sari memecah keheningan malam. Pelayan-pelayan lain menunduk cemas. Tak berani masuk ke dalam kamar. Hanya Kirana dan Ki Jagat yang tetap mendampingi Sari dalam proses persalinannya. Beberapa saat kemudian, tangisan nyaring bayi pun menggema di ruangan itu. Sari menangis bahagia, sementara Kirana tersenyum lega. Namun, di sudut ruangan, wajah Ki Jagat mengeras. Ia melirik keluar jendela,
ke arah langit yang masih pekat. Hari belum berganti. Bayi ini lahir di Sabtu Pahing. Raka yang mendengar tangisan bayi itu segera masuk ke kamar. Matanya langsung tertuju pada bayi merah yang kini berada di pelukan istrinya. Jantungnya berdegup kencang. Harusnya ia bahagia, tapi rasa takut lebih mendominasi. Sari menatap suaminya dengan penuh harapan. Ini anak kita, Raka. Lihat betapa mungil dan sempurnanya dia. Namun, Raka tidak menjawab. Tangannya mengepal, pikirannya berkecamuk. Ia harus segera mengambil keputusan. Jika raja tahu tentang kelahiran ini, bukan hanya bayinya yang akan mati, tetapi ia dan Sari juga bisa terkena hukuman. Ki Jagat, yang menyadari kebingungan Raka, melangkah mendekat dan berbisik lirih. Ada cara lain, Tuan Raka. Tidak harus membunuhnya. Raka menoleh, menatap tabib tua itu dengan pandangan penuh harap. Apa maksudmu? Ki Jagat menghela napas dalam. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan anak ini, kau harus membuangnya ke tempat di mana tak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Raka terdiam. Ia tahu kemana tempat yang dimaksud Ki Jagat, hutan di perbatasan kerajaan. Namun, di sanalah tempat yang paling berbahaya. Sementara itu, di dalam hutan, harimau betina yang tengah berkeliaran mengangkat kepalanya, seolah mendengar sesuatu dari kejauhan. Matanya berkilat di bawah sinar bulan, seakan telah dipanggil oleh takdir yang tak terelakkan. Malam semakin larut. Sari akhirnya tertidur setelah kelelahan melahirkan, sementara Kirana tetap berjaga di sampingnya, memastikan ia baik-baik saja. Raka, di sisi lain, berjalan mondar-mandir di ruang depan rumahnya. Hatinya berkecamuk antara rasa takut, cinta, dan kewajiban. Ki Jagat duduk di kursi kayu dekat pintu, menatapnya dengan penuh pengertian. Tuan Raka, kita harus segera bertindak sebelum fajar. Jika para pengawal kerajaan mengetahui kelahiran ini, mereka akan datang untuk mengambil nyawa anakmu. Raka mengepalkan tangannya, matanya menatap lurus ke depan. Aku tidak bisa membunuhnya, ucapnya lirih. Tapi aku juga tak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Ki Jagat menghela napas panjang. Ada satu cara. Kita bawa bayi ini ke hutan perbatasan. Tidak ada manusia yang berani memasuki wilayah itu. Hanya alam yang akan menentukan nasibnya. Hutan perbatasan. Raka mengulang dengan suara gemetar. Itu adalah tempat di mana binatang buas berkeliaran. Tempat yang oleh banyak orang dianggap terkutuk. Membiarkan bayinya di sana sama saja dengan menyerahkannya kepada maut. Namun, pilihan lain adalah membiarkan raja menemukan anaknya, dan itu berarti kematian yang pasti. Akhirnya, dengan hati yang berat, Raka mengambil keputusan. Baiklah, kita akan membawanya ke sana. Ki Jagat mengangguk. Bungkus dia dengan kain yang hangat. Kita harus pergi sekarang. Tanpa membangunkan Sari, Raka mengambil bayi mungil itu dengan hati-hati. Jantungnya terasa seperti dihimpit batu saat melihat wajah polos yang belum mengerti apapun. Air mata hampir saja jatuh dari matanya. Tapi ia menahannya. Ia tak bisa lemas sekarang. Ki Jagat membuka pintu belakang, lalu memberi isyarat pada Raka untuk mengikutinya. Dengan langkah hati-hati, mereka menyelinap keluar menuju kegelapan malam. Langit masih pekat, dan suara serangga malam terdengar nyaring di sekitar mereka. Raka memeluk bayinya erat-erat, seolah ingin melindunginya dari angin dingin yang menusuk kulit. Hutan perbatasan semakin dekat. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan menakutkan di bawah sinar bulan. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ki Jagat berhenti di tepi hutan dan berbalik menghadap Raka. Ini batasnya. Jika kita melangkah lebih jauh, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Raka menggigit bibirnya. Ia menatap wajah bayinya sekali lagi, mengusap pipinya yang lembut. Maafkan ayah, nak, bisiknya dengan suara bergetar. Dengan sangat pelan, ia meletakkan bayinya di antara akar pohon besar yang tertutup daun-daun kering. Bayi itu menggeliat sedikit, lalu tertidur kembali dalam kehangatan kain yang membungkusnya.
Raka merasa seluruh dunianya runtuh. Namun, sebelum ia berubah pikiran, Ki Jagat menarik tangannya. Kita harus pergi. Dengan langkah berat, mereka berdua meninggalkan bayi itu di dalam kegelapan hutan. Di antara bayangan pepohonan, sepasang mata berkilat mengintai dari kejauhan. Harimau betina itu bergerak perlahan, mendekati tempat di mana bayi itu diletakkan. Takdir baru saja mulai bekerja. Malam terus beranjak. Di dalam hutan yang pekat, harimau betina berjalan dengan langkah mantap, membawa bayi manusia di dalam mulutnya. Ia menyusuri jalur yang hanya dikenal oleh para penghuni hutan, menembus semak belukar dan pepohonan besar yang menjulang tinggi. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya ia tiba di sebuah gua tersembunyi di antara bebatuan besar. Gua itu adalah sarangnya, tempat yang dahulu menjadi tempat berlindung bagi anak-anaknya sebelum mereka diambil oleh takdir. Harimau betina dengan hati-hati meletakkan bayi itu di atas tumpukan dedaunan kering yang lembut. Ia menatap makhluk kecil itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Bayi itu bergerak-gerak, menggeliat dalam balutan kainnya, sebelum akhirnya menangis pelan. Suara tangisan itu membuat harimau betina menggeram rendah, bukan karena marah, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, dorongan untuk melindungi. Ia menundukkan kepalanya dan mulai menjilat tubuh bayi itu, seperti yang biasa ia lakukan pada anak-anaknya sendiri. Bayi itu merespons dengan tenang. Hangatnya napas harimau, lembutnya bulu yang menyentuh kulitnya, memberikan perasaan aman yang bahkan ia sendiri tidak bisa mengungkapkannya. Setelah beberapa saat, bayi itu mulai mengisap jari-jarinya sendiri, tanda bahwa ia lapar. Harimau betina mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam menatap ke dalam kegelapan gua. Ia masih memiliki susu di tubuhnya. Susu yang seharusnya untuk anak-anaknya yang telah pergi. Dengan perasaan yang bahkan ia sendiri tak pahami, ia berbaring di samping bayi itu, memungkinkan bayi itu untuk menyusu darinya. Malam itu, alam telah menentukan jalannya sendiri. Seekor harimau yang kehilangan anaknya kini menjadi ibu bagi bayi manusia yang telah dibuang. Di sisi lain, di dalam istana, suasana mencekam. Pasukan yang diperintahkan oleh raja telah tiba di rumah Raka. Mereka mengetuk pintu dengan kasar, membuat Kirana terbangun dari tidurnya. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Kirana dengan suara gemetar. "Kami mendapat laporan bahwa seorang bayi telah lahir di rumah ini pada malam Sabtu Pahing. Sesuai dengan titah raja, kami diperintahkan untuk mengambil bayi itu," jawab kepala pasukan dengan nada dingin. Sari yang masih lemah terbangun dan langsung panik. "Tidak, tidak ada bayi di sini," katanya. Suaranya bergetar. Ia menoleh ke arah tempat tidur, tempat di mana seharusnya bayinya berada. Kosong. Ia melihat Kirana, lalu kepada Raka yang berdiri diam di sudut ruangan. Matanya membelalak saat menyadari sesuatu. "Di mana anakku?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap istrinya. Sari berusaha bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia memaksakan diri. "Raka, di mana anak kita?" Suaranya penuh kepedihan. Kirana memegang tangan Sari, mencoba menenangkannya. "Nyonya, harap tenang." Namun, sebelum ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut, kepala pasukan itu melangkah masuk dengan wajah penuh kecurigaan. "Kami akan menggeledah rumah ini." Pasukan segera menyebar, mencari bayi yang mereka yakini ada di tempat itu. Mereka membuka lemari, mengangkat kasur, bahkan memeriksa dapur dan halaman belakang. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Kepala pasukan menatap Raka dengan tajam. "Di mana anakmu?" Raka menarik napas panjang sebelum menjawab dengan suara datar. "Anakku lahir dalam keadaan lemah. Ia tidak bertahan hidup." Sari menoleh dengan terkejut. "Tidak, itu tidak benar. Dia..." Raka segera menggenggam tangan Sari, memaksanya untuk diam. Matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Sari gemetar. Ia ingin memprotes, ingin menuntut jawaban, tetapi ada sesuatu dalam tatapan suaminya yang membuatnya terdiam. Kepala pasukan menatap Raka curiga, tetapi tanpa bukti, ia tidak bisa berbuat banyak.
Setelah beberapa saat yang menegangkan, akhirnya ia memberi isyarat pada anak buahnya. Kita pergi. Para prajurit berbalik dan keluar dari rumah itu, meninggalkan suasana yang penuh ketegangan. Begitu mereka pergi, Sari menatap Raka dengan air mata mengalir. Apa yang kau lakukan, Raka? Di mana anak kita? Raka menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku membawanya ke hutan. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Ia ingin marah, ingin berteriak. Tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Kirana hanya bisa menunduk. Hatinya ikut hancur melihat keadaan majikannya. Di luar, langit mulai berubah warna, menandakan bahwa fajar hampir tiba. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa di dalam hutan, anak mereka kini berada dalam perlindungan makhluk yang jauh lebih kuat dari manusia. Seekor harimau betina yang telah menerima bayi itu sebagai miliknya sendiri. Sore itu, di atas bukit yang berbatasan dengan hutan, seorang pemuda berdiri diam. Matanya yang tajam menatap ke arah perkampungan yang terbentang di kejauhan. Rumah-rumah kecil dengan asap yang mengepul dari dapurnya. Suara manusia yang bercakap-cakap. Tawa anak-anak yang berlarian di jalan setapak. Ini bukan pertama kalinya ia melihat pemandangan itu. Sudah beberapa bulan terakhir ia sering datang ke tempat ini, mengamati dari jauh. Ia tahu, dirinya bukan bagian dari hutan seperti harimau yang selama ini bersamanya. Ia tidak memiliki bulu, cakarnya tidak setajam milik induknya, dan tubuhnya tidak sekuat harimau dewasa. Tapi di sisi lain, ia juga tidak sepenuhnya memahami mereka yang ada di bawah sana. Kadang ia melihat mereka bergerak dalam kelompok, berbicara dengan suara yang terdengar aneh di telinganya. Kadang mereka tertawa, kadang bertengkar, kadang menangis. Ia tak mengerti semuanya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik. Itu adalah dunianya. Di belakangnya, harimau betina yang telah membesarkannya mengawasi. Mata emasnya yang tajam memperhatikan bagaimana pemuda itu kini sering menatap keluar hutan, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Harimau itu tidak bisa memahami kata-kata manusia, tapi ia bisa merasakan perasaan. Ia tahu, anak yang dulu ia angkat sebagai miliknya kini bukan lagi seekor anak harimau. Ia sudah tumbuh, tubuhnya sudah lebih kuat, pikirannya sudah lebih tajam. Dan di balik matanya yang penuh keraguan, ada kerinduan yang harimau itu tahu tak bisa ia isi. Pemuda itu menoleh ke belakang, menatap sosok yang selama ini menjadi ibu baginya. Ia melangkah maju, lalu mengusap kepala harimau itu. Gerakan yang telah ia lakukan sejak kecil, tetapi kali ini terasa berbeda. Ia tak ingin pergi, tapi ia tahu, dunia ini berbeda. Harimau itu mengeluarkan suara rendah, lalu menundukkan kepalanya, seolah memahami perasaan anak manusia itu. Ia tak bisa berkata-kata, tapi tubuhnya yang kuat bergerak perlahan, memberinya isyarat. Pergilah. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Langkah pertamanya terasa berat, tapi ia terus berjalan. Harimau itu mengikutinya sebentar, tapi semakin lama semakin melambat, membiarkan pemuda itu berjalan lebih jauh. Hingga akhirnya, ia berhenti. Matanya tetap mengawasi, tapi kali ini dengan kesadaran penuh. Ini bukan anak harimau lagi. Ini adalah seorang manusia yang telah tumbuh dewasa. Angin berembus di antara pepohonan, membawa bisikan alam yang seolah menyertai perpisahan mereka. Dan dengan itu, perjalanan pemuda itu pun dimulai. Berhari-hari ia berjalan, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke perkampungan. Ia mengamati manusia dari dekat untuk pertama kalinya, mencoba memahami bagaimana mereka bergerak, berbicara, dan hidup. Ia mendengar cerita tentang seorang raja yang kejam, seorang penguasa yang menindas rakyatnya dengan pajak yang mencekik, tentang prajurit-prajurit yang merampas hasil panen, tentang mereka yang berani melawan tetapi menghilang tanpa jejak. Dan entah mengapa, setiap kali ia mendengar nama raja itu, hatinya terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang menunggunya di sana.
Seperti takdir telah membawanya ke jalan ini sejak awal. Tapi jalannya masih panjang. Ia harus belajar, memahami, dan menemukan siapa dirinya sebelum ia bisa menghadapi dunia yang baru ini. Dan yang paling penting, ia harus menemukan alasan kenapa ia ada di sini. Bulan-bulan berlalu sejak ia pertama kali meninggalkan hutan. Pada awalnya, ia hanya mengamati, mendengarkan, dan mencoba memahami bagaimana manusia berbicara satu sama lain. Awalnya, semua itu terdengar seperti gumaman tanpa arti. Tetapi semakin sering ia mendengar, semakin ia mulai mengenali pola. Beberapa kata sering diulang, beberapa suara memiliki arti tertentu. Ia belajar secara perlahan, menghubungkan kata-kata dengan tindakan. Ketika seseorang menunjuk dirinya dan bertanya, "Siapa namamu?" Ia mulai mengerti bahwa mereka ingin mengetahui sesuatu tentang dirinya. Namun, ia belum tahu harus menjawab apa. Ia mengamati lebih jauh, memperhatikan bagaimana manusia menyebut satu sama lain. Ada nama yang pendek, ada yang panjang, ada yang keras, ada yang lembut. Beberapa nama terdengar gagah, beberapa terdengar bijaksana. Ia ingin memiliki namanya sendiri. Suatu hari, ia mendengar seorang pendongeng tua berbicara di tengah kerumunan pasar. Orang-orang berkumpul mengelilinginya, mendengarkan kisah tentang para pahlawan dari negeri-negeri jauh. Beberapa nama menarik perhatiannya. Leon, kata pendongeng itu. Dalam bahasa seberang, artinya singa, raja para binatang. Singa, ia tahu itu. Harimau yang membesarkannya sering dibandingkan dengan makhluk itu oleh para pemburu. Namun, nama lain pun muncul. Raffi, lanjut pendongeng, berarti matahari yang membawa cahaya. Matahari. Ia ingat bagaimana sinarnya selalu membimbingnya melewati hutan. Ada lagi nama yang menarik hatinya. Orion. Seseorang menyebutkan nama itu sambil menunjuk ke langit. Itu nama rasi bintang. Para pelaut menggunakannya untuk menemukan jalan mereka. Bintang-bintang. Ia sering melihatnya saat malam, saat ia merenung tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia mulai merenungkan semua nama itu. Leon, Raffi, Orion. Tapi ada satu lagi yang terdengar asing, namun terasa akrab di hatinya. Seorang pria tua menyebut nama itu saat berbicara tentang masa lalu. Altair, katanya. Bintang terang yang menuntun para pengembara. Ia menyukai bunyi itu. Seperti suara angin di tengah malam, seperti bisikan hutan yang membimbingnya. Setelah berhari-hari berpikir, ia akhirnya memilih satu. Ketika seseorang kembali bertanya, "Siapa namamu?" Untuk pertama kalinya, ia bisa menjawab dengan yakin, "Altair." Malam itu, Altair duduk di tepi sungai, mendengarkan gemercik air yang mengalir perlahan di bawah cahaya bulan. Ia menggenggam segenggam tanah, merasakannya di antara jari-jarinya. Ia telah belajar banyak sejak pertama kali menginjakan kaki di dunia manusia. Ia tahu bahwa manusia memiliki nama, bahasa, dan aturan mereka sendiri. Tetapi itu belum cukup. Jika ia ingin bertahan di dunia ini, ia harus belajar lebih banyak. Namun, tidak ada yang mengajarinya. Tidak ada guru. Tidak ada orang yang bersedia duduk dan menjelaskan semuanya kepadanya. Jadi, ia belajar sendiri. Bahasa adalah hal pertama yang harus ia kuasai. Ia mulai dengan mendengarkan. Setiap hari, ia duduk di dekat pasar atau di sudut desa, memperhatikan percakapan orang-orang. Ia mencoba mengingat kata-kata yang sering diulang, mencoba memahami artinya dari gerakan tangan dan ekspresi wajah mereka. Ketika seseorang menunjuk sesuatu dan menyebutkan namanya, apel, roti, air, ia mengingatnya. Saat orang-orang tertawa atau marah, ia mencoba menghubungkan kata-kata dengan perasaan yang muncul. Ada kalanya ia salah paham. Pernah suatu kali, ia mendengar seorang lelaki marah dan mengira kata-kata kasarnya adalah salam. Ketika ia mengulanginya kepada seorang ibu tua di pasar, wanita itu memukulnya dengan sapu. Sejak itu, ia lebih berhati-hati. Ia tidak hanya mendengar, tetapi juga mengamati.
Ia menyusun bahasa di kepalanya seperti kepingan puzzle. Lambat laun, ia mulai memahami percakapan manusia. Kata-kata yang dulu terdengar seperti gumaman asing kini memiliki arti. Bahasa bukan satu-satunya hal yang harus ia pelajari. Ia harus mengerti bagaimana manusia hidup, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Di hutan, semua makhluk bertahan dengan naluri. Tetapi di dunia manusia, ada aturan yang lebih kompleks. Ia melihat bagaimana para petani bekerja di ladang, bagaimana mereka membajak tanah, menanam benih, dan menunggu panen. Ia mengamati para pedagang yang menukar barang, bagaimana mereka berbicara dengan pelanggan, menimbang dan menghitung dengan jari. Ia belajar dari jarak jauh, tidak pernah terlalu dekat. Ia tahu bahwa dirinya masih asing di mata mereka, dan ia tidak ingin menarik perhatian. Saat malam tiba, ia sering bersembunyi di balik bayangan, memperhatikan dari kejauhan. Dari para pandai besi, ia melihat bagaimana besi dipanaskan dan ditempa menjadi pedang. Dari para nelayan, ia mengamati bagaimana mereka menjaring ikan. Setiap malam, ia mengulang-ulang pelajaran yang ia dapatkan di kepalanya, mencoba mengingat setiap detail. Ia mulai mengerti satu hal, manusia tidak hanya bertahan hidup, mereka menciptakan sesuatu, membaca dan menulis. Suatu hari, saat duduk di belakang sebuah kedai, ia melihat seorang lelaki tua membentangkan gulungan kertas dan membaca dengan suara pelan. Altair terpesona. Di hutan, ia belajar membaca jejak di tanah, mendengarkan suara angin, memahami tanda-tanda alam. Tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah bahasa yang tidak diucapkan, tetapi dituliskan. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Maka, ia mulai mengamati huruf-huruf di dinding, di lembaran kertas yang tertinggal di jalanan. Ia mengamati bagaimana tangan orang-orang bergerak saat menulis. Ketika menemukan selembar kertas di tanah, ia menyimpannya. Ia tak bisa membacanya, tetapi ia tahu bahwa suatu hari nanti ia akan bisa. Pelan-pelan, ia belajar mengenali huruf-huruf, mencoba menggambar ulang bentuknya di tanah. Kadang ia mendengar anak-anak belajar mengeja di depan rumah mereka, dan ia menirukannya diam-diam dari jauh. Ia tahu, ini adalah ilmu yang akan membantunya suatu hari nanti. Di hutan, Altair belajar berburu dan bertahan hidup. Tetapi di dunia manusia, kekuatan bukan hanya tentang seberapa cepat kau berlari atau seberapa tajam cakarmu. Ia memperhatikan para prajurit kerajaan berlatih di lapangan. Ia melihat bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka mengayunkan pedang, bagaimana mereka berdiri dalam formasi. Ia tidak memiliki senjata, tetapi ia memiliki tubuh yang telah ditempa oleh hutan. Ia mulai meniru gerakan mereka, menggunakan tongkat kayu sebagai pedang. Ketika ia merasa cukup percaya diri, ia mulai menguji dirinya sendiri. Di malam hari, ia melompat dari atap ke atap, mengukur jarak dan kecepatan. Ia melatih keseimbangannya di dahan-dahan pohon, seperti saat masih bersama harimau. Kadang ia mengadu keberanian dengan para pencuri di ganggang sempit. Ia tak selalu menang, tetapi setiap kekalahan mengajarkannya sesuatu. Ia belajar, beradaptasi, dan berkembang. Meskipun Altair telah banyak belajar, satu pertanyaan tetap ada dalam benaknya. Apa yang harus ia lakukan? Ia bukan lagi bagian dari hutan, tetapi juga belum sepenuhnya menjadi bagian dari dunia manusia. Kemudian, ia mulai mendengar cerita tentang raja yang kejam, tentang pajak yang membebani rakyat, tentang prajurit yang merampas hasil panen, tentang orang-orang yang menghilang karena berani melawan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergejolak setiap kali mendengar cerita itu. Mungkin ini alasan kenapa ia ada di sini. Mungkin ini adalah bagian dari takdirnya. Tapi untuk menghadapi raja, ia masih harus belajar lebih banyak. Perjalanannya baru saja dimulai. Malam itu, Altair duduk di atas genting sebuah rumah tua, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia telah belajar banyak sejak meninggalkan hutan, bahasa, membaca, menulis, cara bertahan hidup di dunia manusia.
Tetapi ada satu hal yang masih asing baginya. Di hutan, ia memiliki harimau yang membesarkannya. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi mereka saling memahami melalui gerakan, tatapan, dan insting. Namun, manusia berbeda. Mereka berbicara, tertawa, bertengkar, dan saling membantu. Mereka membentuk kelompok, berbagi makanan, dan melindungi satu sama lain. Ia ingin memahami bagaimana rasanya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Altair mulai mengamati orang-orang yang mungkin bisa menjadi temannya. Ia tidak bisa begitu saja berjalan ke tengah desa dan berkata, "Aku ingin berteman." Itu bukan caranya. Ia memilih pendekatan yang lebih halus. Suatu malam, ia melihat sekelompok anak muda berkumpul di belakang pasar, berbicara dengan suara pelan. Mereka tampak berbeda dari penduduk desa biasa. Pakaian mereka lusuh, beberapa memiliki luka di tubuh mereka, dan tatapan mereka tajam. Ia mendengar percakapan mereka. "Kita butuh lebih banyak orang," kata salah satu dari mereka. "Semakin banyak tangan, semakin banyak makanan yang bisa kita dapat." Mereka adalah anak-anak jalanan, tidak memiliki rumah, tidak memiliki keluarga, bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Altair berpikir sejenak. Mungkin mereka bisa menjadi awal yang baik. Maka, ia mendekat. Saat ia muncul dari bayangan, kelompok itu langsung waspada. Beberapa dari mereka menghunus belati kecil, sementara yang lain menatapnya curiga. "Siapa kau?" Salah satu dari mereka bertanya. Seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan luka gores di pipinya. Altair menatapnya, lalu mengucapkan satu kalimat sederhana. "Aku ingin belajar." Mereka saling berpandangan, ragu-ragu. Tetapi setelah beberapa saat, pemuda itu mengangguk. "Kalau kau bisa bertahan, maka kau bisa tinggal." Membangun kepercayaan. Bergabung dengan kelompok itu bukan hal yang mudah. Mereka tidak langsung menerimanya sebagai bagian dari mereka. Ia harus membuktikan dirinya. Mereka mengajarinya bagaimana mencuri tanpa ketahuan, bagaimana menghindari penjaga, bagaimana bersembunyi di antara bayangan kota. Tetapi Altair tidak hanya belajar, ia juga mengajar. Ia menunjukkan kepada mereka bagaimana bergerak dengan lebih senyap, bagaimana membaca jejak di tanah, bagaimana menggunakan alam untuk bersembunyi. Ia mengajari mereka cara membaca dan menulis, sesuatu yang jarang dimiliki oleh anak-anak jalanan. Lambat laun, ia mulai mendapatkan kepercayaan mereka. Mereka mulai memanggil namanya dengan akrab, berbagi makanan dengannya, dan bahkan tertawa bersamanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu. Berbagi ilmu. Altair tidak hanya belajar dari mereka, tetapi juga mengajarkan apa yang ia ketahui. Ia mengajari mereka cara bertarung, bukan dengan cara kasar seperti perkelahian jalanan, tetapi dengan teknik yang lebih halus. Bagaimana menghindari serangan, bagaimana menggunakan lawan sendiri sebagai kelemahan mereka. Ia berbagi tentang bintang-bintang. Bagaimana ia membaca pergerakan langit untuk menentukan arah. Ia bahkan mengajari mereka cara berbicara dengan lebih sopan. Bagaimana menipu orang dengan kata-kata, bukan hanya dengan tangan. Kelompok itu berkembang. Mereka tidak lagi hanya bertahan hidup. Mereka mulai membentuk strategi, mencari cara yang lebih cerdas untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Misi pertama bersama. Suatu malam, pemuda bernama Raka, pemimpin kelompok itu, datang kepadanya. "Kau ingin tahu bagaimana dunia ini bekerja?" tanyanya. Altair mengangguk. "Kalau begitu, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang harus kita lakukan." Mereka bergerak di bawah bayangan malam, melewati gang-gang gelap hingga tiba di sebuah rumah besar. Dari jendela, Altair melihat seorang pria gemuk sedang menghitung tumpukan koin emas. "Dia seorang pedagang yang serakah," bisik Raka. "Dia mengambil semua makanan di desa dan menjualnya dengan harga tinggi. Banyak orang kelaparan karenanya." Altair mendengarkan dengan seksama. "Malam ini, kita akan mengambil kembali apa yang dia curi," lanjut Raka. "Ini bukan sekadar pencurian. Ini tentang keadilan." Altair merasa dadanya bergetar. Ia telah belajar banyak,
tetapi mungkin inilah saatnya menggunakan ilmunya untuk sesuatu yang lebih besar. Dengan napas dalam, ia mengangguk. Perjalanannya baru saja dimulai. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan di kejauhan. Altair dan kelompoknya bersembunyi di balik semak-semak, mengamati rumah pedagang serakah yang berdiri megah di ujung desa. Kita harus masuk tanpa ketahuan, bisik Raka. Jika penjaga melihat kita, mereka tidak akan ragu untuk membunuh. Altair menatap bangunan itu. Rumahnya besar, berpagar tinggi, dengan beberapa penjaga bersenjata tombak berpatroli di sekitar halaman. Namun, di hutan, ia telah belajar berburu tanpa suara, mengendap-endap di antara dedaunan tanpa meninggalkan jejak. Ini seperti berburu. Ia mengamati pola pergerakan para penjaga. Mereka berputar setiap beberapa menit, meninggalkan celah kecil sebelum kembali ke posisinya. Jika mereka bergerak dengan cepat dan senyap, mereka bisa masuk tanpa ketahuan. Aku akan masuk lewat atas, ujar Altair. Gerbang terlalu berisiko. Raka mengerutkan kening. Kau yakin bisa memanjat? Altair hanya tersenyum tipis, lalu bergerak ke bayangan, menyelinap di antara kegelapan. Penyusupan dalam bayangan. Ia merayap ke dinding samping rumah, merasakan setiap batu dan celah yang bisa digunakan sebagai pijakan. Dengan gerakan gesit, ia memanjat seperti seekor kucing. Tubuhnya hampir tidak mengeluarkan suara. Sesampainya di atas, ia meluncur turun ke dalam halaman belakang. Ia melihat seorang penjaga berjalan di dekat pintu belakang. Jangan buat suara. Jangan biarkan mereka melihat. Ketika penjaga berbalik, Altair bergerak cepat, masuk ke dalam rumah tanpa membuat suara sedikit pun. Di dalam, aroma lilin dan kayu terbakar memenuhi ruangan. Ia mengintip ke dalam sebuah kamar besar dan melihat pedagang serakah itu sedang tertidur di ranjang emasnya. Di meja di sebelahnya, ada kantong-kantong penuh koin perak dan emas, serta sekeranjang makanan yang masih utuh. Ini yang mereka cari. Ia mendekat dan mulai mengisi kantongnya dengan koin dan makanan. Namun, tiba-tiba, lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Pedagang itu menggeliat dalam tidurnya, bergumam tidak jelas. Altair menahan napas. 1 detik, 2 detik, pedagang itu tetap tertidur. Ia segera menyelesaikan pekerjaannya, lalu bergerak kembali ke jendela dan keluar tanpa suara. Di luar, Raka dan yang lainnya sudah menunggu di balik pagar. Mereka menerima kantong-kantong yang Altair lemparkan, lalu segera menyelinap pergi sebelum ada yang sadar. Malam itu, mereka berhasil. Kemenangan dan perubahan. Keesokan paginya, kabar tentang pencurian itu menyebar di desa. Para penjaga kerajaan menggeledah rumah-rumah, mencari pelakunya, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Namun, bagi rakyat desa, itu adalah kemenangan kecil. Beberapa kantong makanan tiba-tiba muncul di depan pintu rumah mereka. Uang yang sebelumnya dirampas oleh pedagang serakah kini kembali ke tangan orang-orang yang membutuhkannya. Altair melihat reaksi mereka dari kejauhan. Tatapan mereka penuh harapan. Senyum mereka begitu tulus. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya memiliki tujuan. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang melakukan sesuatu yang lebih besar. Raka menepuk pundaknya. Kau hebat, Altair. Tapi ini baru awal. Altair hanya tersenyum tipis. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang. Tetapi ia siap. Perjuangannya baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah pencurian besar itu, Altair dan kelompoknya semakin dikenal di kalangan rakyat jelata. Mereka bukan lagi sekadar anak-anak jalanan yang mencuri untuk bertahan hidup. Mereka mulai dianggap sebagai pahlawan bayangan yang membantu rakyat kecil. Namun, semakin besar nama mereka, semakin banyak bahaya yang mengintai. Pedagang serakah yang mereka curi hartanya ternyata bukan sekadar saudagar biasa. Ia memiliki koneksi dengan pejabat-pejabat tinggi di kerajaan, bahkan memiliki hubungan dengan Adipati Wiranata, salah satu bangsawan paling berkuasa di negeri itu. Kehilangan uang dalam jumlah besar membuat pedagang itu mengadu pada Adipati. Tuan,
Mereka bukan pencuri biasa. Mereka bergerak seperti bayangan, mengambil tanpa jejak. Ini bukan hanya tentang uang, ini ancaman. Adipati Wiranata menatap pedagang itu dengan mata dingin. Lalu apa yang kau inginkan? Tangkap mereka. Hukum mati mereka. Jika ini dibiarkan, mereka akan semakin berani. Adipati berpikir sejenak. Ia tidak peduli pada uang yang hilang, tetapi ia tidak bisa membiarkan kekuatan bayangan tumbuh di luar kendalinya. Maka, malam itu juga, ia mengirim pemburu bayangan, sekelompok algojo kerajaan yang terlatih untuk memburu dan membasmi kelompok pemberontak. Mereka tidak seperti penjaga biasa. Mereka memburu tanpa suara. Mereka membunuh tanpa ampun. Dan sekarang, mereka punya satu tujuan, menemukan dan membunuh Altair serta kelompoknya. Malam pengejaran. Altair merasakan ada yang tidak beres. Biasanya, setelah sebuah pencurian, keadaan desa menjadi tegang selama beberapa hari, tetapi kali ini berbeda. Suasana terlalu tenang. Ia melihat beberapa penjaga patroli yang biasanya malas, kini berjalan dengan waspada. Beberapa mata yang dulu ramah kini dipenuhi ketakutan, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Kita harus bergerak, kata Raka. Aku tidak suka suasana ini. Namun, sebelum mereka bisa pergi, sesuatu terjadi. Dari kegelapan, anak panah meluncur cepat, menusuk salah satu anggota kelompok mereka, menjatuhkannya dalam sekejap. Serangan. Dari atap, dari ganggang sempit, muncul sosok-sosok berpakaian hitam dengan mata dingin. Mereka tidak berbicara, tidak memperingatkan, mereka hanya memburu. Kelompok Altair terpencar. Beberapa mencoba melawan, tetapi pemburu bayangan jauh lebih cepat, lebih kuat. Altair sendiri hampir terkena tebasan pedang, tetapi instingnya menyelamatkannya. Ia melompat ke belakang, menarik Raka untuk lari bersamanya. Kita tidak bisa menang sekarang. Kita harus mundur. Dengan susah payah, mereka berhasil menyelinap ke dalam terowongan bawah tanah yang selama ini mereka gunakan untuk kabur. Namun, dari kelompok mereka yang semula berjumlah belasan, kini hanya tersisa 5 orang. Sisanya sudah mati. Dendam dan rencana baru. Di dalam persembunyian, mereka terdiam. Udara dingin. Tak ada yang berbicara. Semua masih terguncang. Akhirnya, Raka menatap Altair dengan mata penuh amarah. Kita harus membalas mereka. Altair mengepalkan tangannya. Ia juga ingin membalas dendam. Tetapi kali ini, mereka tidak bisa bertindak sembarangan. Musuh mereka bukan lagi pedagang kecil. Ini adalah Adipati Wiranata. Seorang bangsawan berkuasa. Seseorang yang memiliki tentara dan pembunuh bayaran di bawah kendalinya. Jika ingin melawannya, mereka butuh lebih dari sekadar keberanian. Mereka butuh sekutu. Mereka butuh strategi. Dan mereka butuh waktu. Langkah selanjutnya. Kita akan melawan mereka, kata Altair akhirnya. Tapi bukan dengan cara yang mereka inginkan. Raka mengangkat alis. Maksudmu? Altair menatap jauh ke langit malam. Kita tidak akan melawan sebagai pencuri. Kita akan melawan sebagai sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengguncang kekuasaan mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, lahirlah sebuah perlawanan. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengubah dunia. Malam itu, Altair berdiri di atap sebuah gedung tua, mengamati gerbang kediaman Adipati Wiranata dari kejauhan. Di bawahnya, jalan-jalan mulai sepi, hanya tersisa beberapa penjaga yang berpatroli dengan obor di tangan. Malam ini adalah awal dari balas dendamnya. Ia dan kelompoknya sudah merencanakan semuanya. Mereka akan menyusup ke dalam kediaman Adipati, menghancurkan persediaan senjata, dan menanamkan rasa takut pada mereka. Ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah peringatan. Namun, sebelum ia bisa bergerak, matanya menangkap sosok seorang perempuan yang berjalan melewati halaman rumah besar itu. Sosok itu berbeda. Pakaiannya sederhana, tetapi caranya berjalan menunjukkan martabat. Wajahnya terlihat letih,
tetapi tetap memancarkan ketenangan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Altair terpaku. Hatinya berdegup lebih cepat. Kenapa aku merasa mengenalnya? Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada perasaan yang aneh menyelinap di dadanya. Seperti bagian dari dirinya yang telah lama hilang, tetapi kini muncul kembali. Sementara itu, perempuan itu, sang ibu, juga merasakan hal yang sama. Saat ia berjalan melewati halaman rumah, langkahnya tiba-tiba melambat. Ia merasa ada seseorang yang mengamatinya. Saat ia mengangkat kepala dan melihat ke arah bayangan di atap, hatinya berdetak lebih kencang. Ada sesuatu dalam tatapan pemuda itu yang membuatnya merasa dekat. Seolah dia adalah bagian kecil dari kebahagiaan yang pernah ia miliki, yang telah hilang bertahun-tahun lalu. Namun, ia tidak tahu mengapa ia merasakan hal itu. Mereka saling menatap dalam keheningan. Sejenak, waktu terasa berhenti. Tetapi Altair tahu ini bukan waktunya untuk mencari jawaban. Ini adalah malam balas dendam, dan ia tidak boleh teralihkan. Dengan tatapan tajam, ia mengisyaratkan kepada perempuan itu untuk tidak mengganggunya. Dan seolah mengerti, sang ibu menundukkan kepala sedikit, lalu berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, meski ia telah berlalu, perasaan aneh itu tetap ada di hati Altair. Siapa dia? Kenapa melihatnya membuat dadanya terasa sesak? Algojo yang terlalu kuat. Malam itu, Altair dan kelompoknya akhirnya bergerak. Mereka menyelinap masuk ke dalam kediaman Adipati, menghindari penjaga dengan gesit. Mereka berhasil menyusup ke gudang senjata dan mulai menghancurkan persediaan pedang dan panah. Beberapa bangunan kecil mulai dibakar. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan semuanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka sudah ditunggu. Aku sudah menantikan kalian. Sebuah suara dalam gelap bergema, diikuti oleh langkah kaki yang berat. Dari dalam bayangan, muncullah 3 sosok besar bersenjata lengkap. Mata mereka tajam, tubuh mereka penuh luka perang. Mereka bukan penjaga biasa. Mereka adalah algojo pribadi Adipati Wiranata. Mereka tidak bicara banyak. Mereka langsung menyerang. Pertarungan terjadi dalam sekejap. Altair dan kelompoknya mencoba melawan, tetapi algojo-algojo itu terlalu kuat. Mereka bergerak cepat, penuh perhitungan, dan setiap serangan mereka mematikan. Dalam beberapa menit, kelompok Altair dipaksa mundur. Beberapa dari mereka terluka. Mereka tidak bisa melanjutkan misi ini. Mereka harus kabur. Dengan susah payah, mereka melarikan diri melalui lorong-lorong sempit, meninggalkan kediaman Adipati dalam keadaan setengah terbakar. Persiapan untuk perang yang sebenarnya. Mereka kembali ke persembunyian dalam keadaan babak belur. Raka membanting tinjunya ke meja. Kita terlalu ceroboh. Mereka sudah siap. Ini bukan hanya peringatan bagi mereka. Ini peringatan bagi kita. Altair menggenggam tangannya erat. Ia sadar satu hal. Balas dendam ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Mereka bukan hanya melawan seorang bangsawan. Mereka melawan sistem. Mereka melawan kekuatan yang telah berakar dalam. Dan jika mereka ingin menang, mereka harus lebih siap, lebih kuat, lebih terorganisir. Malam itu, mereka tidak hanya merencanakan balas dendam. Mereka mulai merencanakan perang yang sebenarnya. Di sisi lain, di dalam istana, Adipati Wiranata menerima laporan tentang serangan itu. Ia menatap algojo-algojonya dengan dingin. Jangan remehkan mereka lagi. Mulai sekarang, kita buru mereka, sampai ke akar-akarnya. Perang bayangan baru saja dimulai. Altair duduk di sudut gelap sebuah kedai di pinggiran kota. Matanya mengamati sekeliling dengan tajam. Kedai ini selalu dipenuhi berbagai macam orang, dari pedagang biasa hingga prajurit yang ingin melupakan penatnya tugas dengan segelas arak. Namun, malam ini, Altair ada di sini bukan untuk menikmati arak atau mencari informasi biasa. Ia mencari sekutu. Ia sadar bahwa untuk menggulingkan Adipati Wiranata, ia butuh lebih dari sekadar pencuri jalanan dan rakyat jelata. Ia butuh seseorang dari dalam istana, seseorang yang memiliki akses, pengetahuan,
Dan yang paling penting, dendam terhadap penguasa saat ini. Dan ada satu nama yang beberapa kali ia dengar dari orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahan Adipati. Ragendra. Seorang bangsawan muda. Seorang prajurit berbakat. Dan seseorang yang diam-diam membenci Adipati Wiranata. Ketidaksukaan yang terpendam. Ragendra adalah putra seorang jenderal yang dulu setia pada kerajaan sebelum Adipati Wiranata naik ke tampuk kekuasaan. Ayahnya, Jenderal Daryata, pernah menjadi pelindung negeri ini, tetapi karena dianggap sebagai ancaman, ia dihukum mati secara tidak adil atas tuduhan pengkhianatan yang dipalsukan. Saat itu, Ragendra masih remaja. Ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika ayahnya dituduh dan diarak menuju tiang gantungan. Ia hanya bisa melihat dengan mata dipenuhi amarah, menyaksikan bagaimana Adipati dengan mudahnya menghancurkan keluarganya. Sejak saat itu, Ragendra tumbuh dalam kebencian yang ia sembunyikan. Ia tetap menjalani perannya sebagai prajurit istana, menjadi tangan kanan seorang perwira tinggi yang setia pada Adipati. Namun di dalam hatinya, ia tidak pernah melupakan dendamnya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Namun, waktu itu tak pernah datang. Adipati semakin kuat, istana semakin dikendalikan oleh orang-orangnya, dan pengkhianatan kecil sekecil apapun akan berujung pada eksekusi. Ragendra terus bersabar, tetapi kesabarannya semakin menipis. Hingga suatu malam, ia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Pertemuan tak terduga. Malam itu, Ragendra berada di gang sempit dekat distrik pasar. Ia baru saja kembali dari tugas patroli dan memilih jalan pintas yang lebih sepi. Namun, ketika ia berbelok di sudut jalan, sesuatu bergerak cepat. Dalam sekejap, sebuah pisau meluncur ke arah lehernya. Refleks Ragendra cepat. Ia segera menangkis dengan pedangnya, berputar ke belakang, dan menyiapkan serangan balasan. Namun, sebelum ia bisa menyerang, suara seseorang terdengar dari kegelapan. "Aku tidak berniat membunuhmu, Ragendra." Sosok itu keluar dari bayangan, memperlihatkan dirinya dalam cahaya redup lentera jalan. Seorang pemuda dengan mata tajam dan penuh tekad. Ragendra menatapnya dengan waspada. "Siapa kau?" "Seseorang yang ingin melihat kejatuhan Adipati Wiranata." Seketika, darah Ragendra berdesir. Orang ini bukan pembunuh bayaran, bukan pencuri biasa. Orang ini tahu sesuatu. Namun, ia tidak bisa langsung percaya. "Dan kenapa aku harus peduli?" tanyanya dingin. Pemuda itu tersenyum tipis. "Karena aku tahu siapa dirimu, Ragendra. Aku tahu tentang ayahmu. Aku tahu dendam yang kau simpan." Ragendra mencengkeram gagang pedangnya lebih kuat. Kata-kata itu menusuk ke dalam dirinya seperti belati yang sudah lama ia tahan. "Dan aku tahu kau ingin melihatnya jatuh." Malam itu, di sudut gang sempit, dua orang yang memiliki dendam terhadap orang yang sama akhirnya dipertemukan oleh takdir. Mereka tidak langsung bersekutu. Tapi satu hal pasti, sebuah perlawanan baru saja menemukan sosok penting di dalam istana. Ragendra berdiri diam di tempatnya, menatap pemuda di hadapannya dengan penuh kewaspadaan. Kata-kata yang baru saja ia dengar masih bergema di kepalanya. "Aku tahu tentang ayahmu. Aku tahu dendam yang kau simpan." Jari-jarinya perlahan mengendur dari gagang pedangnya, tetapi hatinya tetap waspada. Siapa dia? Bagaimana bisa seseorang dari luar istana mengetahui sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan? "Kau berbicara seolah tahu segalanya," ujar Ragendra. Suaranya rendah namun tajam. "Tetapi bagaimana aku tahu kau bukan hanya seorang pencari masalah yang ingin menjatuhkan Adipati demi kepentinganmu sendiri?" Altair, pemuda yang berdiri di hadapannya, tidak langsung menjawab. Ia menatap mata Ragendra dengan penuh ketenangan, seolah memahami pertanyaan itu lebih dalam dari yang terlihat. "Aku tidak peduli siapa yang duduk di atas tahta," kata Altair akhirnya. "Yang kupedulikan adalah bagaimana orang itu memperlakukan rakyatnya." Ragendra mengerutkan kening. "Aku tumbuh dalam hutan," Altair melanjutkan. "Aku tidak tahu politik, tidak tahu cara kerja istana. Tapi yang kulihat adalah rakyat yang kelaparan, keluarga yang hancur,
dan orang-orang yang kehilangan harapan. Aku tahu kau melihatnya juga. Sesuatu di dalam dada Ragendra bergejolak. Ya, ia telah melihatnya. Ia telah melihat bagaimana rakyat diperas pajak dengan alasan perang yang tak pernah terjadi. Ia telah melihat bagaimana para prajurit dipaksa mengabdi dengan janji yang kosong. Dan yang paling membuatnya muak, ia melihat bagaimana Adipati Wiranata terus bertambah kuat, sementara rakyatnya semakin menderita. Namun, ia menarik napas dalam. Aku tidak bisa gegabah, katanya lebih kepada dirinya sendiri. Aku sudah terlalu lama bertahan di dalam istana. Aku tahu kekuatan mereka. Kau tidak bisa menantang Adipati begitu saja. Altair mengangguk, seolah ia memang mengharapkan keraguan itu. Aku tidak meminta jawabanmu sekarang. Ragendra menatapnya. Tetapi aku ingin kau berpikir. Jika kau terus bertahan di dalam, kau hanya akan menjadi alat mereka. Alat yang mereka gunakan, lalu mereka buang ketika tidak lagi berguna. Sebuah kilasan ingatan menghantam benak Ragendra. Ayahnya, Jenderal Daryata juga pernah menjadi alat bagi Adipati. Dan ketika ia dianggap terlalu berbahaya, ia dihancurkan. Ia menutup matanya sesaat. Keraguan itu masih ada. Tetapi kini ia mulai goyah. Aku akan mempertimbangkannya, kata Ragendra akhirnya. Altair tersenyum tipis. Aku akan menunggu. Lalu, dalam sekejap, pemuda itu menghilang ke dalam bayangan malam, meninggalkan Ragendra sendiri dengan pikirannya. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Ragendra mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar hanya akan menunggu? Atau apakah ini saatnya ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya? Beberapa hari setelah pertemuan mereka di gang sempit, Ragendra masih belum bisa menghilangkan kata-kata Altair dari pikirannya. Ia mulai memperhatikan lebih saksama bagaimana istana dijalankan, bukan sebagai seorang prajurit yang setia, tetapi sebagai seseorang yang melihat segala kebusukan di dalamnya. Ia melihat bagaimana para pejabat tinggi menikmati makanan mewah sementara rakyat di luar gerbang istana kelaparan. Ia melihat bagaimana prajurit rendahan dikorbankan demi kepentingan politik, sementara para petinggi bersembunyi di balik kemewahan. Ia melihat bagaimana Adipati Wiranata semakin waspada setelah serangan beberapa waktu lalu, memperbanyak penjaga, membentuk kelompok algojo baru, dan memperketat keamanan di dalam istana. Adipati tahu ada ancaman di luar sana. Dan kini, Ragendra tahu bahwa ancaman itu benar-benar nyata. Sampai akhirnya, ia membuat keputusan. Malam itu, ia menyelinap keluar dari barak prajurit. Ia tahu tempat yang harus ia tuju. Di sebuah gudang tua yang tersembunyi di balik pasar malam, Altair sudah menunggunya. Ketika Ragendra melangkah masuk, beberapa orang langsung menegang. Tangannya siap digagang senjata. Mereka tidak mempercayainya. Ragendra bisa merasakan itu, dan ia tidak menyalahkan mereka. Namun, Altair hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar yang lain menurunkan kewaspadaan mereka. Kau datang, kata Altair dengan nada tenang. Ragendra menatapnya tajam. Aku tidak suka caramu berbicara seolah kau sudah tahu segalanya. Altair tersenyum kecil. Aku hanya tahu bahwa orang yang telah menyaksikan begitu banyak ketidakadilan tidak akan tinggal diam selamanya. Ragendra tidak membalas. Ia hanya menatap pria itu beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Aku akan membantumu, tapi aku tidak akan menyerahkan seluruh kepercayaanku begitu saja." Altair mengangguk pelan. Itu hal yang bijak. Aku tetap bagian dari istana, lanjut Ragendra. Aku akan memberikan informasi, tetapi aku tidak akan bertindak tanpa pertimbangan matang. Jika aku melihat sesuatu yang berbahaya atau mencurigakan, aku tidak akan ragu untuk melindungi diriku sendiri. Altair menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kau bukan seseorang yang mudah diperdaya. Itu bagus. Aku tidak butuh orang bodoh dalam barisanku." Sikap tenangnya membuat Ragendra sedikit lebih yakin bahwa ia tidak sedang masuk ke dalam jebakan. Tapi tetap saja, ia akan berhati-hati. Karena di dunia ini, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga, dan yang paling mudah dikhianati. Setelah malam itu,
Ragendra mulai bermain di dua sisi. Di siang hari, ia tetap menjadi prajurit yang loyal, menjalankan perintah atasannya tanpa celah. Namun di malam hari, ia menjadi mata dan telinga bagi perlawanan. Ia membocorkan pergerakan pasukan, memberikan informasi tentang kelemahan penjagaan istana. Bahkan diam-diam mulai meyakinkan beberapa prajurit lain yang juga tidak puas dengan kepemimpinan Adipati. Namun, satu hal yang selalu ia jaga, ia tidak akan bertindak ceroboh. Ia tahu bahwa jika ia membuat satu langkah yang salah, maka bukan hanya dirinya yang akan mati, tetapi juga seluruh orang yang telah mempercayainya. Dan di dalam istana yang penuh dengan mata-mata dan pengkhianat, kepercayaan adalah hal terakhir yang bisa ia berikan sepenuhnya kepada siapapun. Sudah berminggu-minggu sejak Ragendra bergabung dengan perlawanan secara diam-diam. Ia telah memberikan informasi kecil namun berharga, jadwal patroli, titik lemah di tembok istana, dan bahkan kondisi mental beberapa perwira yang mulai goyah di bawah tekanan kepemimpinan Adipati. Namun, meskipun ia melakukannya dengan sangat hati-hati, sesuatu terasa berubah di dalam istana. Para algojo semakin sering berkeliaran. Beberapa prajurit mulai menghilang tanpa alasan yang jelas. Ada yang katanya desersi, ada yang dikirim ke perbatasan, tetapi tak seorang pun melihat mereka lagi. Dan yang paling mencurigakan, mata Adipati kini lebih tajam. Setiap pertemuan di ruang dewan terasa lebih dingin. Setiap perintah terdengar lebih berhati-hati, seolah Adipati tahu sesuatu sedang terjadi, tetapi belum bisa menunjuk siapa yang harus disalahkan. Dan malam itu, Ragendra sadar bahwa ancaman itu semakin dekat. Peringatan yang tidak biasa. Ia sedang duduk di ruangannya, memoles pedang seperti biasa setelah bertugas, ketika seorang prajurit muda datang dengan wajah pucat. "Tuan Ragendra, aku mendengar sesuatu yang buruk." Ragendra mengangkat alis. Pemuda ini, Arun, adalah seorang prajurit muda yang sering ia bimbing dalam latihan. Anak ini tidak banyak bicara, tetapi ia bukan seseorang yang mudah panik. Jika Arun datang dengan ekspresi seperti ini, pasti ada sesuatu yang serius. "Bicaralah," kata Ragendra sambil tetap tenang. Arun menelan ludah sebelum berbisik. "Ada rumor bahwa ada pengkhianat di dalam istana." Ragendra tetap memasang wajah tanpa ekspresi, tetapi dalam hatinya ia mulai waspada. Dan siapa yang mereka curigai? Arun menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi aku mendengar Kapten Wirjal dan beberapa algojo sedang mencari seseorang. Mereka tidak terang-terangan mengatakan siapa, tapi beberapa nama sudah disebut-sebut." "Nama siapa saja?" tanya Ragendra perlahan. Arun ragu-ragu sebelum akhirnya berbisik. "Salah satunya, namamu, Tuan." Dada Ragendra terasa dingin seketika. Namun, ia tidak boleh menunjukkan ketakutan. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Arun, kau tahu berapa kali namaku disebut dalam rumor semacam itu? Aku adalah orang yang sering mengajukan pendapat yang berbeda dari Kapten Wirjal. Wajar jika aku tidak disukai." Arun masih terlihat tidak yakin. "Aku hanya merasa sesuatu akan terjadi. Aku ingin memperingatkanmu." Ragendra menatap pemuda itu. Arun bukan seseorang yang bisa menyusun rencana jahat. Anak ini hanya prajurit polos yang tahu betapa kerasnya kehidupan di dalam istana. Dan jika ia cukup berani untuk memperingatkan Ragendra, maka ancaman itu lebih besar dari sekadar rumor biasa. Malam yang sunyi, bahaya yang mengintai. Malam itu, Ragendra tidak tidur. Ia tetap di ruangannya, duduk dengan pedang di pangkuan, menunggu jika sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, menjelang tengah malam, ia mendengar langkah kaki di lorong. Bukan langkah biasa, langkah yang hati-hati. Terlalu pelan untuk seorang prajurit biasa. Ia segera berdiri, mematikan lampu minyak di ruangannya, lalu menyelinap ke sudut gelap. Tak lama, gagang pintu bergetar. Seseorang mencoba membukanya. Secara diam-diam, darah Ragendra berdesir. Ia menarik belati kecil dari pinggangnya. Bersiap. Kemudian, pintu berderi terbuka perlahan. Bayangan seseorang terlihat dalam kegelapan.
1, 2, 3 langkah masuk. Dan dalam sekejap, Ragendra bergerak. Ia mencengkram leher orang itu dengan cepat, menekan tubuhnya ke dinding, belatinya mengancam tepat di bawah dagu. "Siapa kau?" desisnya. Cahaya remang-remang menerangi wajah orang itu. Dan Ragendra terkejut. Itu bukan Algojo. Bukan pula prajurit yang dikirim untuk membunuhnya. Itu Arun. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Matanya penuh ketakutan. Dan saat mulutnya terbuka untuk berbicara, sebuah anak panah menembus dadanya dari belakang. Darah memercik ke wajah Ragendra. Arun terkejut, tubuhnya bergetar, sebelum akhirnya jatuh lemas dalam pelukan Ragendra. Ragendra segera menariknya ke dalam ruangan, menutup pintu dengan cepat, dan menahan napas. Seseorang baru saja mencoba membunuhnya. Tapi mereka tidak peduli jika mereka membunuh orang lain dalam prosesnya. Ragendra menatap tubuh Arun yang sekarat di lantai. Darahnya mulai menggenang. Dengan suara lemah, Arun berbisik, "Hati-hati, mereka mengawasi." Dan kemudian, ia tidak bergerak lagi. Ragendra mengepalkan tangan. Ia tahu sekarang, Adipati tidak lagi mencari pengkhianat. Ia sudah menemukannya. Dan sekarang, ia harus bergerak sebelum mereka datang untuknya.